Pada bagian kelima ini kita akan mendiskusikan topik tentang bentuk pemerintahan. Rujukannya dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Istilah negara kesatuan itu mengacu kepada bentuk negara, sedangkan istilah republik itu mengacu pada bentuk pemerintahan. Apa yang dimaksud dengan bentuk pemerintahan? Bentuk pemerintahan secara teori adalah ketika kita mendiskusikan mengenai bagaimana pengisian jabatan kepala negara. Jadi bagaimana kepala negara diisi di suatu negara. Jika kepala negaranya diisi melalui proses mekanisme pemilihan oleh rakyat atau mekanisme lain, tetapi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, maka negara itu menganut bentuk pemerintahan republik karena berasal dari kata res dan publica, pemerintahan oleh rakyat. Sedangkan jika suatu negara mengisi jabatan kepala negaranya tidak berdasarkan mekanisme atau pilihan rakyat, misalnya berdasarkan keturunan, kepala negaranya dipilih berdasarkan pergiliran atau keturunan, maka negara itu disebut dengan atau menganut bentuk pemerintahan monarki. Dua bentuk inilah yang paling dominan dalam praktek ketatanegaraan di dunia, yaitu bentuk pemerintahan republik yang kepala negaranya diisi oleh mekanisme pemilihan rakyat, dan bentuk monarki yang kepala negaranya diisi berdasarkan keturunan. Dalam berbagai istilah, ada negara kerajaan, ada monarki, ada juga negara kekaisaran dan seterusnya. Nah, dalam konteks keindonesiaan, dalam praktek Indonesia, selain pasal 1 ayat 1 yang menjadi rujukan konstitusi bahwa kita menganut bentuk pemerintahan republik, ada juga petunjuk lain yaitu pasal 6A ayat 1 yang mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pasal ini menunjukkan bahwa kepala presiden baik sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia itu dipilih langsung oleh rakyat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik. Sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen, presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih, diangkat dan dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu diatur di dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Inilah yang dua ketentuan ini yang membuktikan bahwa Indonesia menganut bentuk pemerintahan republik karena presiden sebagai kepala negara itu dipilih melalui mekanisme MPR pada masa lalu dan langsung oleh rakyat setelah amandemen. Mengenai bentuk pemerintahan dalam praktek ketatanegaraan di negara lain, kita juga mengenal negara-negara terdekat di sekitar kita di Asia Tenggara. Itu ada beberapa negara yang menganut bentuk pemerintahan yang sama dengan Indonesia, yaitu bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik misalnya dianut oleh Singapura, kemudian dianut juga oleh Filipina. Sedangkan bentuk-bentuk negara-negara lain yang menganut bentuk pemerintahan di luar Asia Tenggara, misalnya Republik Rakyat Tiongkok, kemudian Republik Prancis, lalu Amerika, itu negara-negara besar yang menganut bentuk pemerintahan republik. Sementara bentuk pemerintahan monarki, kerajaan dianut juga oleh banyak negara-negara besar. Misalnya Inggris menganut monarki, lalu kemudian Belanda, lalu kemudian Jepang, 3 negara yang pernah menjajah Indonesia, semuanya menganut bentuk pemerintahan yang monarki, kerajaan, termasuk Inggris dengan kaisarnya itu. Dan banyak negara-negara di Eropa itu menganut juga sampai sekarang masih menganut monarki konstitusional. Nah, dua bentuk pemerintahan yang besar ini, baik monarki yang sekarang monarki konstitusional dan republik, itu banyak dianut, dan negara-negara di dunia berbagi masing-masing dalam jumlah yang hampir sama besarnya antara yang menganut bentuk pemerintahan republik dengan bentuk pemerintahan
bentuk pemerintahan republik dan bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Saya pikir itu.